Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah dari kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan
kita mendapatkan syafaat berhubungan dari Rasulullah SAW. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Taala dan sembilan kita. Allah jadikan kita orang yang istiqomah di dalam beribadah kepadanya. Allah mudahkan segala dosa kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was-sholati. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, istaqsi isbab wudu'i fa innahu syatrul iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i wa idza faragta min al-wudu' faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghusli qadamaini asra marratin yufarrijillahu hammaka. Ya aliyu idza faragta min at-taharati fa'ud ma'an wamsah biyadayka rakabataka wa qul subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman sekalian, baginda Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib mengenai wudu untuk melaksanakan sholat. Ini artinya begitu penting sebelum kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu artinya kita berdoa. Ya, doa itu artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sholat artinya bisa diartikan di mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon dari segala permasalahan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang terhormati, pahamilah oleh kita bahwa sholat adalah sebagai satu kebutuhan dalam hidup. Lagi sholat kita harus menganggap satu kebutuhan dalam hidup. Kita dalam hidup ini banyak sekali permasalahan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, permasalahan hidup kita semakin rumit terkadang, makin banyak. Maka satu-satunya ya kita sebagai hamba Allah ini harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di dalam Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oleh karena itu, di dalam ibadah sholat ini ada macam-macam sholat. Samping sholat yang wajib, yang lima, ya ada juga yang disebut dengan sholat sunnah lainnya, seperti sholat tahajud,
sholat hajat, sholat duha, sholat istiqoroh dan seterusnya itu sebagai sarana di mana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu. Di saat kita ada satu hal yang sangat penting, yang sangat mendesak, berarti kita harus sholat hajat. Usalli sunnatan hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat hajat. Artinya hajat itu kan banyak kebutuhan. Makanya kalau orang muhajatan artinya dia orang yang banyak membutuhkan, banyak hal-hal yang dia butuhkan, tenaga, pemikiran, dana dan seterusnya. Hanya biasa kita dibutuhkan itu bisa memecahkan problem permasalahan. Ada lagi sholat duha, sholat di mana kita mohon kepada Allah agar kita diberikan rezeki lahir dan batin, dan hanya lahir saja, tapi batin kita ya biar rezeki zahir terpenuhi, sandang pangan papan, rezeki lahir terpenuhi dalam hidup pada satu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itu sangat dibutuhkan. Ada lagi kita menghadapi suatu permasalahan bingung, permasalahan antara A, B, C, mana itu? Apa pilih ini? A, apa pilih ini? B, apa pilih C? Maka di saat kita seperti itu kondisinya, maka kita disunahkan sholat istiqoroh. Minta petunjuk kepada Allah mana dari sekian banyak pilihan yang harus kita pilih. Maka kita ya disunahkan sholat istiqoroh. Artinya kita petunjuk kepada Allah mana pilihan kita yang menurut Allah baik. Ya, secara dunia baik, secara akhirat juga baik. Niatnya usolli sunnatan istiqorohi rak'ataini lagi. Juga kalau kita merasa ya Allah, ya ini kayaknya akidah begini banget ini, ya artinya supaya mantap akidah kita kepada Allah, maka disunahkan kita sholat awal ini, ya waktunya dari mulai habis maghrib sampai isya, sholat awal ini, sholat sunnatan awali rak'ataini lagi. Jadi intinya sholat sebagai sarana, ya salat adalah sebagai wasilah, sholat adalah sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam hidup ini selalu berada dalam bimbingan serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Karena Allah Maha Suci, maka diri kita juga harus disucikan. Ya, zahir kita, fisik kita, badan kita juga harus bersih. Maka dilaksanakanlah apa yang disebut dengan wudu. Kalau dengan air disebut wudu, kalau dengan tanah atau debu disebut tayamum. Ya. Dalam keterangan ini kita akan mempelajari bagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Nabi alaihi wasallam, telah bersabda sabda Nabi alaihi salam, kata baginda Nabi, ya Ali, wahai Ali,
istaksi isbal. Artinya wahai salam, ya, maksimalkan, sempurnakanlah, ya, engkau di dalam berwudu. Kenapa? Fa'innahu karena sunnya begitu satrul imani, separuh daripada iman. Maksudnya gimana? Dalam wudu pertama kita jangan terlalu cepat-cepat berwudu. Karena ketika kita wudu, Bapak Ibu sekalian, ada satu keterangan, ya, insya Allah yang bersih bukan hanya zahir kita, isi kita, badan kita, insya Allah batin kita juga akan bersih. Ya, begitu. Yang kedua juga hikmah daripada wudu adalah juga untuk supaya, ya, kita sudah mulai merasa bahwa kita sudah berkomunikasi dengan Allah. Makanya ada doa tertentu yang sangat indah kalau kita baca ketika kita wudu. Namanya ketika kita membasuh badangan, ya, Allahumma ya mimma asyukuri. Ya Allah, jagalah tangan saya dari berbuat maksiat kepadamu. Ketika kita berumur, ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, yang mudah-mudahan saya selalu berzikir kepadamu dan jauh dari berbuat maksiat kepadamu. Ketika kita masuk muka, mulai dunia nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fa'ulai. Itu ketika kita membasuh muka. Basuh muka berikutnya, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu. Ya Allah, bersihkan, putihkan wajahku nanti pada hari kiamat, di saat pada hari itu banyak orang yang mukanya hitam legam. Ya, jadi nanti dalam suatu riwayat umat Rasulullah SAW itu bisa dilihat nanti di hari kiamat di saat miliaran manusia berkumpul di suatu tempat, umat Rasulullah bisa ketahuan dari mukanya berseri-seri karena ada asaris dulu, ada bekas bubutan. Menurut keterangan yang lain, yang mukanya berseri, tangannya juga bercahaya, itu adalah umat Rasulullah SAW. Baik. Kemudian di dalam berwudu itu kita memang ya sangat jarang atau sholat yang ada tempat duduknya sambil duduk. Mesin tertentu yang memang didesain dari awalnya, ya, memakai pengetahuan, memakai ilmu dan juga arsitek yang paham, ada dananya rapi itu. Dan tempat duduk ada tempat duduknya, ya, gitu. Jadi kita insya Allah nanti ke depan ini, ya. Jadi kata Rasulullah zaman sekalian, ya, wahai alim, maksimalkan kesempurnaanmu. Kenapa? Karena berwudu itu adalah separuh atau sebagian daripada iman. Ya. Baiknya tawadukta. Lalu apabila engkau berwudu, fala tusrif bil ma'i, jangan berlebihan dalam menggunakan air. Ya, ukuran berodok kayak, ngerti berodok, mocong gede banget.
Karena pakainya dikit, jangan mentang-mentang nggak bayar, ya ibu nggak bayar lah. Tapi kalau musola kan bayar, ya intinya usahakan pakai air sehemat mungkin seperlunya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi. Faida tawadota falan tusrik bil ma'i. Apabila engkau berwudu jangan berlebihan memakai air. Faida faragta minat tuhri. Apabila engkau telah selesai dari bersuci atau wudu, fakro maka bacalah olehmu ya apa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca olehmu saya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mimbadi Mimbadi ghusli qadamaini asra marratin yufarrijillahu hammaka. Maka bacanya tadi setelah kita membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki berapa kali? Asra marratin 10 kali. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 10 kali. Tetapi ada juga yang berpendapat cukup 1 kali saja. Ya. Tapi di sini keterangannya yaitu sebanyak asra marratin 10 kali, 10 balikan. Apa itu hikmahnya? Ya. Maka di sini nanti akan dijelaskan di bawah, ya. Yaitu yufarrijillahu hammaka. Kalau kita laksanakan itu, ya, maka Allah akan melapangkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesusahan kita. Jadi hidup ini tidak susah, ya. Perasaan mungkin ini ya hatinya galau, ya, stres dulu. Insya Allah dengan melaksanakan sunnah ini kita akan dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Ya. Berikutnya ya Ali, wahai Ali kata Rasulullah, ijabah rokta minat toharati, apabila kau selesai dari toharat atau dari bersuci dari wudu, fahud ma'an, maka ambil oleh kamu ma'an air, wamsah biyadaika wabadaka, maka apa namanya basuhlah, ya, biyadaika dengan apa namanya tangan itu, rohbataka apa leher kamu. Jadi disuruh saya ambil air ini, ya. Jadi air kita itu sempat basuh. Jadi saya perhatikan ya orang-orang tua kita dulu ngaji, suka melihat maksud saya ngapain banget leher kalau diusap gitu. Begitu udah ngaji, oh ini terang. Oh itu namanya berkah ngaji, ya, berkah ini. Jadi tahu, ya. Jadi saya dulu suka perhatiin itu. Kalau mbah kita yang sudah betul apa itu ya ambil air ini ternyata ada kekurangannya. Dan ini adalah ya ilmu ya yang sangat bermanfaat. Ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada ahli Nabi dan hakikatnya juga diajarkan kepada kita untuk bisa mengamalkan. Lalu di sini katakan wakul
ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini agak panjang. Sebelumnya di fotokopi. Apa artinya yang harus dibaca ketika kita membasuh dengan kedua tangan kita ke mana ke leher ini. Jadi yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi artinya Maha Suci Engkau ya Allah, saya hamba atau saya memuji kepada Engkau bahwasanya aku bersaksi ya tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Engkau adalah menyendiri, tidak ada sekutu bagimu. Saya memohon ampun kepada ya teruskan. Sumanjur ilal ardi. Sumanjur ilal ardi wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Artinya kita melihat ke bawah. Jadi berdiri melihat ke bawah. Ya, melihat ke bawah. Kalau tadi ketika baca inna anzalnahu maka kita melihat ke atas. Tapi ketika kita tadi menyapu leher kita begitu, kemudian baca doanya, kemudian juga ada tambahan doanya yaitu asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Kita disunahkan melihat ke bawah. Ya. Fa inna man qala hada ghafarallahu lahu ya kulla saghiratin wa kabiratin. Fa inna man qala hada artinya barang siapa orang yang dia membaca kalimat tadi atau doa tadi ghafarallahu lahu maka Allah akan mengampuni hamba tersebut kulla saghiratin setiap dosa kecil wa kabiratin dan juga dosa yang besar. Makanya itu saya tadi katakan di awal, kita jangan terburu-buru ketika kita sholat. Ya, syukur kalau kita tadi bisa baca doa-doanya, maka insya Allah setiap dosa kita apabila sekali ketika kita buruk, kata orang sunnah merawat itu dosa. Ketimbang merawat berjatuhan. Dosa-dosa kita yang berjatuhan lewat kita berwudu. Itulah pentingnya kita ya memahami masalah wudu. Jadi jangan sampai wudu kalau bahasa saya sama cepek kayak kadal lewat kali ya santai begitu. Ya. Kenapa begitu besar manfaatnya, begitu besar hikmahnya ya. Ya Ali wahai Ali kata salam innal malaikata yastaghfiruna lil insani ba'da ma ala taharatin walam yuhdas walam yahdus. Ya Ali wahai Ali kata Rasulullah
Innal malaikata sesungguhnya malaikat yastaghfiruna akan memohonkan ampun lil insani bagi manusia bagi orang madama ala taharatin selama dia dalam kondisi bersuci. Jadi Allah SWT malaikat akan memohonkan ampun kepada seseorang yang selalu dalam kondisi berwudu punya wudu. Makanya ini pula diajarkan oleh para ulama, ya, terutama ahli tasawuf begitu, di samping membersihkan batin, membersihkan zahir dan batin, kita kenapa? Di antaranya ketika kita wudu, karena malaikat akan terus-menerus mendoakan orang yang dalam keadaan bersuci, punya wudu. Ya, saya dulu diajarkan begitu ya Allah. Ya enak rasa kemana-mana dalam kondisi punya wudu. Usah kalau batal sudah batal aja. Tapi kita kalau memang kita masih bisa untuk berwudu, apa sudah berwudu. Kecuali umpamanya apa di dalam kendaraan, dalam kereta, bis nggak ada tempat wudu tidak boleh. Tapi selama tempat itu ada bis untuk berwudu, berusaha untuk berwudu supaya kita dalam kondisi punya wudu. Kenapa? Karena malaikat akan selalu mendoakan, ya, memohon ampun supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, ya Ali man iktasala yauma jum'ati Ghafarallahu lahu ma baina jum'ati ila jum'ati wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa saqala ala mizan. Kata Rasulullah berwasiat kepada Ali, wahai Ali, mani dasala yauma jum'ati, barang siapa orang yang mandi pada hari Jumat, mandinya niatnya untuk mandi hari Jumat, mandi untuk sholat Jumat. Jadi kata Nabi, siapa orang yang mandi pada hari Jumat karena mau melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya itu dari hari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Enak kan? Subhanallah. Jadi kita perlunya ya ikut ta'lim ini insyaallah dan siap-siap 1 jam. Ya, hari Jumat mandi bersih. Lah, Ustaz, saya makan habis pagi-pagi langsung berangkat kerja. Itu bagaimana kalau pagi-pagi kan nanti sholat Jumat masih siang? Enggak mengapa, Pak. Ya, mandinya subuh tadi atau jam 4 namanya sebelum sholat subuh udah mandi. Niat nanti ketika mandi itu, ya niat sekaligus niat mandi untuk sholat subuh. Kan biasanya gimana? Ya, nawaitul muslah di yaumil jumati sunnatan ilahi. Kalau bahasa begitu. Ya, niat mandi untuk hari Jumat atau untuk melaksanakan sholat Jumat sunnah. Jadi ketika kita mandi pagi, niat kita untuk niat sholat Jumat tadi tidak usah mandi lagi ya. Kan enak ya begitu. Jadi siang tidak usah mandi lagi, enggak. Tapi kalau mandi lagi gimana? Ya, bagus lagi. Nah, umumnya udah bekerja keringetan dan begitu ya, mandi lagi. Apa itu keistimewaannya? Yakni kata Rasulullah, orang tadi akan diampuni dosanya itu dari Jumat itu sampai Jumat yang akan.
Bahkan tidak itu saja, ya. Wajah dalika dan akan menjadikan yang demikian itu juga sawaban sebagai pahala fi kubrihi dalam kuburan orang tadi, wasakola dan memberatkan alam mizani pada timbangan amalnya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Jadi nanti orang itu dalam kubur, ya, akan diberikan cahaya kuburan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, kan dalam kubur itu sempit banget. Oh, kuburan sempit apa lega? Pernah udah tahu? Ya, ya. Coba kita perhatikan kuburan itu kan cuma 2 meter ya. Itu kan sempit apa kagak? Zohirnya sempit, tapi insya Allah hamba Allah yang beriman dan bertakwa, ya, dia laksanakan perintah Allah dan jangan larangannya. Begitu meninggal dunia kuburan menjadi lega. Oh, lega. Selega yang kita sekarang. Begitu dalam sebuah riwayat. Ya, sempit itu bagi orang yang durjana. Ya. Orang kafir, orang Islam yang selama hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah. Dia jalan-jalan di muka bumi, kata itu bumi, awas lo, biarin. Sekarang lo naik motor, naik mobil kemana-mana, lo nggak pernah sujud di punggung gua, nanti gua mati gua jepit lo. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita ini jalan-jalan tiap hari. Saya dari sini ke Jakarta, terus naik motor. Ini di punggung bumi. Ya, suatu saat nanti kita di bawah bumi. Itu bumi nanti ngomong, lo selama hidup gak pernah sujud kepada Allah, jalan-jalan. Sekarang dirinya kamu. Ya, makanya sudah berlayar, nanti kuburan itu bisa sempit sampai orang rusuk, orang meninggal itu berpintikan. Sudah seperti itu. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita dikuburkan di alam kubur, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kubur kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada doanya, Allah wajal qabrahu rawdhan min riyadil jannah. Ya Allah jadikan, jadi ada satu doa khusus untuk orang yang meninggal dunia. Ya Allah, jadikan kuburan orang ini bagaikan di dalam taman-taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Ya, begitu. Oleh karena itu, ketika kita hidup, maka kita harus banyak melakukan, ya, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya, ya Ali wa alaika bisiwaki Fabihi arba'atun wa isruna fadilatan hidini wal badan. Kata Rasulullah, wahai Ali, alaika bisiwaki, ya, mestikan kepadamu bisiwaki untuk bersiwak, ya, biasakanlah, kira-kira gimana? Biasakanlah kamu itu harus selalu bersiwak. Kenapa? Fabihi, maka di dalam siwak itu, ya, arba'atun wa isruna fadilatan, ada 24 fadilah.
ada 24 keutamaan ya dengan bersiwak atau dengan memakai siwak. Wah, ini kayaknya kepanjangan ya. Baik, sampai di sini nanti kita teruskan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan, Bapak Ibu. Ibu-ibu ada yang mau tanyakan dulu? Bapak yang mau tanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, ya mudah-mudahan pengajian kita pagi hari ini ya, bisa memberikan manfaat bagi kita, ilmu-ilmu yang kita dapatkan, pengajian ini bisa kita amalkan sehingga yang menjadikan ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah, dan kita selalu mendapatkan ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal. Dan marilah kita iri dan berkah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.